Sahabat muslim, anak merupakan investasi dunia akhirat, karena dari merekalah kita dapat memanen banyak pahala. Contohnya, bila kita mengajarkan anak-anak kita sholat, maka pahala mereka jika sholat akan tercatat pula untuk kita sebagai orang tua yang mengajarkannya. Oleh karena itu, ada baiknya segala bentuk ibadah rutin seperti bacaan sholat maupun doa-doa harian sebaiknya kita yang mengajarkan langsung kepada anak-anak kita. Meski kita meninggal dunia, pahalanya akan tetap berjalan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, betapa beruntung dan bahagianya ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, yang mendoakan selalu kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dikisahkan, kelak pada hari pembalasan, ada seorang hamba yang terheran-heran mengapa dirinya bisa meraih derajat yang tinggi, padahal ia merasa amal ibadah yang dilakukannya biasa saja. Ternyata hal tersebut dikarenakan doa permohonan ampun yang dipanjatkan dari sang anak untuk bapak ibunya yang sudah meninggal. Adapun dalilnya ialah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, "Wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku?" Maka Allah menjawab, "Hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu, agar kesalahanmu diampuni." Bayangkan sahabat muslim, itu baru ganjaran pahala dari doa anak yang solihin dan solihat. Lantas bagaimana ganjaran bagi orang tua yang anaknya seorang hafiz Al-Quran? Ternyata ganjarannya ialah Allah akan memberikan kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Lalu kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang belum pernah ada di dunia dan bahkan tak terbayangkan indahnya. Lalu apa keuntungannya memiliki anak seorang hafiz Al-Quran selain diangkat derajatnya oleh Allah? Tentu saja hal tersebut akan memperberat timbangan amal soleh kita. Semakin berat amal baik kita, maka insya Allah surga menanti kita. Amin ya robbal alamin. Adapun keutamaan menjadi seorang hafiz Al-Quran ialah, Al-Quran akan menjadi penolong di akhirat kelak dengan cara memberi syafaat. Bayangkan sahabat muslim, selain mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita hafalkan. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya atau penghafalnya." Bicara mengenai hafiz Al-Quran, ternyata ada sahabat muslim di rumah yang memiliki pertanyaan menarik. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum tim Jendela Islam, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, apakah keluarga Nabi seperti anak dan istri beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran atau hafiz? Kemudian bagaimana kiat mendidik anak agar menjadi seorang hafiz? Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarganya itu bukan hafiz. Kenapa bukan hafiz keturunan-keturunan Rasulullah? Karena mereka belum menemukan Al-Quran yang sudah dibukukan. Dan hafiz Quran itu terbentuk setelah Al-Quran dibukukan pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Di mana pada saat awal pembukuan Al-Quran, pada saat kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka pada saat itulah tercetak para hafiz-hafiz Quran. Salah satu sahabat hafiz Quran yang sangat luar biasa saat itu adalah Ibnu Muljam. Namun ketika itu Ibnu Muljam pada akhir hayatnya mereka su'ul khatimah disebabkan karena hati yang kotor, hati yang dengki, yang merasa dirinya lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan Imam Ali karramallahu wajhah pada masa itu. Maka dari itu pemirsa, sahabat muslim dimanapun berada, kita perlu mengetahui bahwa hafizul Quran, penghafal Al-Quran pada masa Rasulullah SAW itu tidak dibentuk. Karena pada masa Rasulullah menerima ayat-ayat Al-Quran, di mana kita ketahui awal ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW itu adanya di surah Iqra, ya, di mana surah Iqra
saat itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Itu diterima Rasulullah secara beransur-ansur. Juga ayat-ayat yang lain itu datang. Ada yang tertulis di pelapa kurma, ada yang tertulis di batu, ada yang tertulis di berbagai tempat-tempat, di gunung ya. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan ayat-ayat itu dan dibukukan pertama kali pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka dari itu bagaimana kiat pula untuk menjadi orang-orang hafiz Quran? Pertama, bersihkan anak-anak kita dari makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Apa yang kita masukkan sebagai asupan di dalam tubuh anak-anak kita, pastikan itu sumbernya dari sesuatu yang halal, agar Quran itu mudah masuk di dalam jiwa anak-anak kita. Kemudian yang kedua, tips bagaimana anak-anak kita ini mudah menjadi seorang hafiz Quran. Tentunya kita tidak boleh terlepas dari doa orang tua, karena doa adalah senjata. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kunci daripada terbukanya pintu-pintu ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Dan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka jadikan doa terbaik kita mendoakan anak-anak kita agar dia menjadi seorang ahli Quran, hafizul Quran. Dan yang ketiga, tentunya ikhtiar kita mencarikan guru yang terus menggembleng, mencarikan guru yang terus mendidik, membinanya agar dia bisa menjadi seorang ahli Al-Quran yang betul-betul hafiz Al-Quran, menghafal isi, kandungan, dan tentunya ayat-ayat Al-Quran secara telaten, sempurna, dan tentunya bisa menjadi Qurani. Yang disebut Qurani bukannya hanya sekedar menghafal teksnya, tapi ia mampu mengamalkan isi kandungannya. Saya kira itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.